Halo adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu ya. Jangan lupa siapkan Alkitab masing-masing dan duduk dengan rapi. Kita mulai dalam doa dulu yuk. Tangannya dilipat dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya kami dapat mengikutinya dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan ceria. Wah, terima kasih ya. Semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau menyanyikan lagu pujian untuk menyiapkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Power! Dragon Power! Dino Rangers! Wah, keren banget nggak sih? Siapa nih yang mau jadi kayak film barusan kita tonton? Menjadi pembawa kebenaran, keren, gagah. Siapa yang mau? Hah? Ada yang mau?
Atau kita mau juga berubah seperti pembawa kebenaran yang barusan kita tonton. Gimana tadi caranya? Lause sih inget ya gini ya, cukup rasanya begini, 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 dan begini. Berubah! Enggak terjadi apa-apa ya. Atau coba lagi ya. Oke, udah siap? Ikutin gerakan Lause, kita mau sama-sama berubah. Siap? 1, 2, 3. Begini, 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 begini. Ada yang berubah? Masa Lause nggak berubah sih? Ada yang bisa berubah nggak? Ada yang bisa berubah nggak? Ada yang berubah jadi kayak film barusan kita tonton? Atau jadi Princess Disney yang cantik? Ada yang bisa berubah? Kalau bisa berubah, please ya tolong nih. Fotoin, kasih ke Lause. Lause mau lihat. Kalau enggak, Lause harus belajar lagi ya. Gini. Berubah. Oh, enggak berubah. Terus gimana dong bisa berubah? Hari ini Lause mau ajak kalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang ternyata juga berubah. Yuk, kita mau siapin Alkitab kita mau siapin hati kita mau siapin waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, siapin Alkitab, hati, dan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau siapin dengan berdoa. Yuk, gimana cara sikap berdoa yang benar? Lipat tangan, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan jika kami bisa tidur dan sekarang kami bisa bangun dan memulai aktivitas ini bahkan mengikuti sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi berkat, menjadi teladan, dan dihidupi lewat kehidupan kami. Tolong kami, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, yuk, sudah siap Alkitabnya? Kita mau buka bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul. Kalau bisa baca, coba katakan sama-sama. 1, 2, 3, Zakheus. Wah, mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah tahu firman Tuhan ini, betul? Tetapi coba, Lause mau nantang kalian. Ada nggak yang berubah dari Zakheus? Atau jangan-jangan ini password ya? Coba lagi yuk. Begini, Zakheus. Wah, nggak ada yang berubah juga. Jadi apa yang berubah ya? Coba baca, perhatikan dari firman Tuhan ini. Ternyata Bapak Zakheus berubah. Hidupnya berubah karena ia tahu Tuhan mengasihinya. Hidup Bapak Zakheus berubah karena ia tahu Tuhan mengasihinya. Kok bisa sih Lause hidup Bapak Zakheus bisa berubah? Oh, bisa. Tapi siapa yang tidak kenal Bapak Zakheus? Bapak Zakheus adalah seorang ketua pemungut cukai. Kata pemungut cukai bukanlah pekerjaan yang baik di zaman ini. Itu pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang tidak baik. Kenapa? Karena pemungut cukai adalah pekerjaan yang memaksa setiap orang yang lewat, setiap orang yang berdagang, setiap orang yang mengunjungi kota untuk membayar pajak kepada sang raja. Biasanya harga pajaknya sih murah, tapi tak jarang harganya dinaikin, dipaksa bayar lebih untuk kesenangan pemungut
cukai. Jadi kayak gimana sih Lose? Lose bayangin seperti ini. Kalau andaikan kalian mau datang ke tempat Lose, oke? Bayangin gitu ya. Dari rumah kalian telah jalan jauh. Sebelum masuk ke rumah Lause, ternyata ada yang sudah duduk di sana depan pintu. Bukan untuk menyambut selamat datang, bukan. Tetapi dia menatap kalian dengan ini. Datang. Mau masuk ya ke rumahnya Kaleb? Wah, mungkin begitu ya karena galak biasanya. Terus, iya, saya mau kunjungin Lause Kaleb, mau kunjungin Koko Kaleb. Ya, kalau mau bayar dulu. Berapa? 50.000. Hah? 50.000? Itu duitnya kan banyak ya. Kalau 50.000 dibeliin ciki, wah pasti dapetnya banyak. Kalau dibeliin mainan, pasti dapat mainan yang bagus. Kalau 2.000 boleh nggak? Cuma 2.000? Nggak boleh. Tapi saya mau ketemu Koko Kaleb. Gimana dong caranya? Ya kalau nggak mau ya pergi aja, tinggalin sana. Kalau mau ketemu bayar 50.000. Waduh, gimana caranya bisa lewat? Ya mau tidak mau orang di zaman itu harus membayar. Tentulah pekerjaan pemungut cukai bukanlah pekerjaan yang baik. Tentulah pekerjaan sebagai pemungut cukai bukanlah pekerjaan yang baik. Maka gak heran Bapak Zakeus sebagai ketua pemungut cukai tentulah ia dibenci, dijauhi. Banyak orang yang gak suka dengan Bapak Zakeus karena Bapak Zakeus adalah orang jahat. Hingga suatu hari Bapak Zakeus mendengar Tuhan Yesus akan mengunjungi kotanya. Sudah banyak orang yang bersuka cita. Sudah banyak orang yang memuji-mujinya. Sudah banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Siapa dia, pikir Bapak Zakeus. Oleh rasa penasaran, maka Bapak Zakeus mau tahu. Bapak Zakeus mau lihat. Bapak Zakeus mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi ia kan ketua pemungut cukai. Pasti tidak dikasih lihat dong. Ternyata Bapak Zakeus juga orangnya yang pendek, kecil begitu ya. Pasti nggak ada orang yang mau mengangkatnya untuk membantu Bapak Zakeus melihat Tuhan Yesus. Maka nggak heran Bapak Zakeus minta tolong, mungkin tolong Pak, saya mau lihat Tuhan Yesus. Langsung, lu dulu jahatin gua lu, nggak boleh. Mungkin begitu ya. Bapak Zakeus mau tahu, mau lihat, malah nggak dikasih. Tapi Bapak Zakeus punya akal. Bapak Zakeus punya cara. Gimana caranya ya? Yuk sama-sama kita pecahkan ya. Bapak Zakeus kan pendek ya. Dia tidak disukai oleh banyak orang. Gimana caranya? Panjat saja pohon yang paling tinggi. Di mana dia duduk di ranting-ranting dan mulai menunggu Tuhan Yesus untuk lewat di depannya. Dari jauh dia lihat, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Banyak orang yang ngikutin dia ya. Wow, itu Tuhan Yesus. Wow, dia semakin dekat ke tempatku. Itu Tuhan Yesus. Wow, hebat ya. Kok Tuhan Yesus berhenti di atas pohon? Ini kan pohon nggak ada buahnya ya. Ini pohon kan nggak ada yang spesial ya. Kenapa Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon ini? Zakeus, Apa? segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus, segeralah turun. Sebab aku mau menumpang di rumahmu. Perintah Tuhan Yesus apa? Aku suruh turun. Oke lah, tengah turun lah. Terus apa perintah Tuhan Yesus? Mau main ke rumah
aku. Yesus mau numpang ke rumahku. Yesus mau makan bareng dengan aku. Aku yang dibenci, aku yang tidak disukai, Yesus mau ke rumahku. Wah, ini luar biasa. Gak ada satu orang pun yang datang ke rumahku dengan cinta. Sekarang Yesus, orang yang luar biasa, guru yang dihormati, ia mau datang ke rumahku. Oh, aku tahu Yesus mengasihiku. Maka apa yang Bapak Zakeus lakukan? Coba yuk kita lihat di Alkitab kita yuk. Kita coba lihat, oke? Kita mau lihat ayatnya yang ke-8 dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-8. Di sana kita temukan, tetapi Bapak Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, hebat ya. Bapak Zakeus yang tahu Tuhan Yesus mau ke rumahnya. Ia berkata, aku mau bayar 4 kali orang yang telah aku jahatin. Aku mau bayar ganti 4 kali lipat kepada orang yang mungkin barangnya dulu aku ambil. Kenapa Bapak Zakeus bisa berubah seperti itu? Karena ia tahu Tuhan mengasihinya. Hidup Bapak Zakeus berubah, bukan jadi kayak Power Ranger, bukan jadi kayak Princess Disney, enggak. Hidup Bapak Zakeus berubah karena ia tahu Tuhan mengasihinya. Gak heran ayatnya yang ke-10 menjadi perkataan Tuhan Yesus untuk Bapak Zakeus, untuk banyak orang, dan untuk kita. Yuk kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia, siapa anak manusia? Anak manusia adalah Tuhan Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, perkataan ini jadi bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak Zakeus, Tuhan mengasihi hidupmu dan hidup Lause. Maka ia rela mati di kayu salib, tebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi hidup di dalam kekecewaan, tidak lagi hidup di dalam kedukaan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dan ia mau beserta dengan kita. Nah, kalau Bapak Zakeus bisa berubah karena tahu Tuhan mengasihi, masa sih kita nggak mau berubah karena tahu Tuhan juga mengasihi hidup kita? Kalau gitu, aku jual semua mainanku dong, Lose. Kalau gitu, aku nggak mau ini dong, nggak mau sekolah. Aku mau jadi kayak Lose aja. Jadi berubah itu bisa dengan cara yang sederhana. Misalnya gini, kalau dulu kalian susah diatur ya. Kalau disuruh, ayo mandi mama, mau main-main, kejar-kejaran sama mama, ada nggak? Oh, saya yakin pasti ada. Sekarang kita mau berubah jadi anak yang nurut. Kalau disuruh mandi, ayo aku mau mandi. Kalau disuruh makan, ayo aku mau makan. Kalau dulu marah nih ya, siapa yang suka marah-marah dan banting-banting barang? Waduh, siapa itu? Lo tahu. Tapi sekarang saya mau berubah. Mungkin saya marah, tapi nggak mau banting-banting barang. Saya mau lipet tangan, mau doa, Tuhan tolong, aku marah, tapi aku nggak mau ngerusakin barang. Kalau dulu
suka males-malesan ya. Istilahnya taknya nanti sore, tarsor ya. Ayo cepet kerjain PR-nya, ntar aja, lagi seru nih. Kalau ayo bantuin mama, ntar aja, besok lah besok. Oh, siapa yang kayak gitu? Wah, sekarang kita mau berubah jadi rajin. Ayo kerjain PR, udah selesai mah, aku udah kerjain. Ayo bantuin mama, apa yang aku bisa bantuin mah. Ini jadi bukti kita mau berubah. Karena tahu Tuhan Yesus mengasihi. Karena tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yuk sama-sama. Siapa yang mau berubah? Tentu kita semua mau berubah. Kalau mau berubah, yuk sama-sama bangkit berdiri, ikutin loh. Saya mau berubah. Karena tahu Tuhan mengasihi saya. Saya mau berubah karena tahu Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan beserta dengan saya. Maka kita bisa lakukan apa? Mungkin lo ingat dengan kata 3AT. Nah, apa itu 3AT? Pertama adalah dengan ingat. Ingat bahwa kita adalah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan beserta dengan saya. Yang kedua, lipat. Kalau marah, kalau kesel, kalau sedih, lipat. Ya, lipat tangan ya. Tuhan tolong bantuin, Tuhan berkati, Tuhan aku marah. Tapi ajar aku untuk ingat ada Tuhan beserta denganku. Dan yang terakhir, taat. Taat sama siapa? Taat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh di dalam hati untuk kerjakan yang baik. Kalau Tuhan suruh untuk nurut, kita mau nurut. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan mengasihi dan beserta dengan kita. Wah, kiranya kita yang mendengar firman Tuhan ini semakin bertumbuh, semakin mengasihi, semakin mencintai, dan meneladani Tuhan kita. Oke, hari ini ayat hafalan akan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama yuk. Tuhan adalah gembalaku. Apa sih gembala? Berarti kalau gembala, kita adalah domba-dombanya. Kita mau ikut sama perintah Tuhan. Kita mau ingat sama Tuhan. Kita mau lipat. Dan kita mau taat. Sama-sama sekali lagi hafalin. Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama ya. Tuhan adalah gembalaku. Kiranya hidup kita berubah karena kita ingat ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Lipat tangannya, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jika sekali lagi kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang beserta dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan mau berubah karena kami tahu Tuhan ada di sebelah kami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Kiranya kita semua terberkati ya. Terima kasih Lause Caleb. Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanan. Nah, hari ini kita juga akan mengerjakan aktivitas bersama. Seru ya? Yuk,
Kerjakan bersama-sama dan Cici tunggu kreativitas kalian. Hebat ya, senang banget loh lihat teman kalian rajin dan kreatif mengerjakan aktivitas, juga menghafal ayat hafalan. Yuk, bagi kalian yang belum, minggu ini kerjakan sama-sama. Yus 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang, kita juga mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya ke papa mama ketika datang ke gereja, atau bisa mengirimkannya melalui QR code yang tertera di bawah layar masing-masing. Yeay, akhirnya skala minggu kita selesai dan sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal skala minggu hingga akhir. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan tuntunan hidup kami dalam seminggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, demikian skala minggu kita. Terima kasih sudah setia mengikuti skala minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.